心，凌云九天斩。看来寂灭剑心只是破开了你的护体防御，看来唯有用水来对付你了。Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini, admin akan melanjutkan Donghua Usang Sen. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan, pada malam harinya di sana Bos Muyun malah sedikit menyesal karena sudah memberikan semua bandananya. Karena memang ujian hanya tinggal 1 hari saja dan ia tak memiliki 1 bandana pun. Tapi di tengah-tengah kebingungannya, itu tiba-tiba malah ada seseorang yang memanggilnya. Yang ternyata itu adalah Senior Q. Tentunya berbeda dengan putra pedang surgawi yang lain, Senior Q ini benar-benar sangatlah baik. Dimana menyadari kalau Bos Muyun sedang tidak baik-baik saja, ia sampai menanyakan masalahnya. Sontak Bos Muyun pun langsung beralasan kalau ia sudah dikepung oleh 20-30 orang yang merebut bandananya. Bahkan saat ini ia tak memiliki 1 bandana pun. Jelas hal itu membuat Senior Q itu menjadi sangat kesal. Karena menurutnya apa yang dilakukan oleh orang-orang ini sangatlah memalukan. Bahkan karena waktunya juga sudah mepet, jadi ia bersedia untuk membantu lore kita ini. Awalnya Bos Muyun beranggapan kalau Senior Q itu ingin memberikan bandana miliknya. Tapi ternyata Senior Q sudah memiliki rencana lain. Dimana karena tepat di depan mereka itu ada binatang suci yaitu monster singa. Jadi mereka bisa bekerja sama dalam mengalahkannya. Terlebih lagi Senior Q sendiri juga sangatlah penasaran dengan kekuatan dari binatang suci. Sontak hal itu membuat Bos Muyun pun cukuplah kaget karena Senior Q ini benar-benar berbeda dengan para murid cecunguk sebelumnya. Apalagi Senior Q juga mengatakan meskipun ranah Bos Muyun tidaklah tinggi, tapi karena Muyun sangatlah disukai oleh Senior Se, ia pun yakin kalau kekuatan dari Bos Muyun tidaklah sesederhana itu. Di sana rencana Senior Q ini mereka akan mengalahkan binatang suci dan merebut bandana emasnya. Dengan begitu Bos Muyun akan memenuhi syarat untuk masuk ke 3 besar dan mendapatkan slot turnamen. Sontak Bos Muyun lagi-lagi dibuat kaget karena memang selain jujur, Senior Q ini juga sangatlah tegas. Alhasil karena rencana tersebut juga masuk akal, jadi Muyun pun mau mempercayainya dan menjalankan rencananya. Bahkan ia akan melakukan yang terbaik. Jelas Senior Q yang mendengarnya juga sangatlah senang dan mereka pun langsung bergegas pergi ke tempat dari monsternya. Sementara di sisi lain, Senior Lin dan Jin yang sudah dihajar oleh Muyun serta Jijian kemarin. Mereka masih sangatlah kesal apalagi mereka juga tak menyangka kalau Jijian ternyata adalah pendekar pedang ganda. Tak hanya Jijian, mereka juga sangatlah kesal dengan Bos Muyun yang juga sangat mengerikan. Bahkan mereka sampai menanyakan asal-usulnya guys, yang pada akhirnya Senior Jin pun mengatakan kalau mereka harus pergi ke Xian. Tapi Senior Lin yang mendengarnya malah tak setuju karena katanya Xian itu sangatlah kuat dan mereka pasti akan tewas. Bahkan sekelas Senior Q aja rumornya juga tak berani sama sekali dengan pria tersebut. Yang ternyata Xian itu adalah satu-satunya pendekar pedang surgawi yang tak ada di dalam daftar. Di mana ia pernah menantang aturan sekte dengan mencaci maki sesama anggota di depan umum. Di sana Senior Lin lagi-lagi mengatakan dari yang mereka lihat tadi, si Mingyu yang juga anggota dari keluarga Si juga meninggal di tangan dari Bos Muyun. Sontak hal itulah yang ingin dimanfaatkan oleh Senior Jin untuk melaporkannya kepada Xian. Karena menurutnya sebagai saudaranya, Xian pasti akan mengambil sebuah tindakan. Balik lagi ke Muyun dan Senior Q guys. Di sana melihat monster singa yang sudah tertidur, Muyun awalnya ingin bertindak licik dengan mengambil bandananya diam-diam. Tapi berbeda dengan Senior Q, di mana ia mengatakan kalau hal itu tidaklah mungkin karena memang binatang suci itu memiliki rasa yang sangat kuat. Bahkan ia pun malah menantang binatang sucinya secara langsung.
Namun ternyata setelah ditantang terang-terangan, monster singa di sana tetap tertidur. Alhasil Bos Muyun pun semakin yakin dan menyuruh Senior Q untuk segera mengambil bandananya saja. 醒醒，醒醒！ 可能他真的睡着了。 我要拿臂章了啊，还不醒？ Dan benar saja, hal itu tidaklah mungkin karena terlihat ketika mau diambil, seketika monster singa yang lain pun langsung muncul. Yang ternyata penjaga dari bandana emas yang satu ini adalah dua monster singa sekaligus. Alhasil karena sudah ketahuan seperti ini, Senior Q dan Muyun pun mau tak mau mencoba melawannya. Di sana mereka juga tak menyangka kalau monster singa ada dua. Sementara untuk monster singanya, ia pun hanya mengatakan kalau mereka pasti akan membantai para manusia ini. Situasi di tempat ini membuat baik Muyun dan Senior Q itu menjadi sangat buruk. Tetua Q menyuruh kepada Muyun untuk tetap berhati-hati. Selain itu, ia juga menyuruh untuk mencari sebuah kesempatan agar mereka bisa melarikan diri. Dari sini, Senior Q sangat khawatir mengenai keselamatan Muyun. Tentu saja rencana itu tidaklah mudah karena kini sang monster itu telah mengetahuinya, yang dengan itulah dia mengatakan kalau mereka ini tak akan bisa pergi. Karena seperti itu, maka kedua monster ini pun bergerak dan langsung menyerangnya. Satu monster menyerang Muyun, sementara satunya lagi menyerang Senior Q. Kekuatan monster ini sangatlah kuat. Senior Q sampai tak menyangka jika serangannya barusan itu tidaklah berguna. Membuat sang monster malah menjadi marah dan mengeluarkan suara kerasnya. Auman dari sang monster yang begitu keras membuat dari kejauhan Senior Bai dan Jijian juga merasakannya. Mereka tentu saja tahu betul kalau ini semua merupakan ulah Bos Muyun yang memilih untuk melawan sosok monster kuat. Jijian perlahan mulai memperhatikannya dan memanglah benar kalau yang tengah bertarung dengan sang monster itu adalah Muyun. Akhirnya ia pun tahu mengenai rencana Muyun yang sebelumnya telah memberikan bandananya itu. Ternyata Bos Muyun akan melawan sang monster untuk mendapatkan bandana emas. Namun meski begitu keduanya masihlah bertanya-tanya tentang keberanian Muyun yang kali ini menantang sosok binatang suci. Kembali ke tempat Muyun, kita masih melihat pertarungan antara Bos Muyun dengan binatang suci. Di sana sang monster terus saja melakukan sebuah serangan hingga tak henti terus meremehkannya. Dengan pedenya sang monster mengatakan kalau Muyun ini tidak akan bisa mengalahkannya karena dia tidaklah memiliki sebuah pil emas. Yang nampaknya pil emas ini merupakan sebuah pil yang diperlukan untuk melakukan sebuah negosiasi dengan binatang suci. Jadinya, kalaupun ada pil suci, sang monster rela melakukan pertukaran antara pil itu dengan bandana emas. Tapi kali ini Muyun benar-benar tidak memilikinya. Meskipun mempunyainya sudah dipastikan, Muyun tak akan memberikannya. Awalnya, Muyun hanya ingin mengambil bandananya saja dari sang monster. Tapi karena kelakuan sang monster yang dari tadi menyerangnya, jadi mulai saat ini dia pun akan membantainya. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Baik Bos Muyun dan sang monster mereka terlihat saling menyerang. Tapi jelas serangan api dari monster ini sangatlah lemah. Muyun bilang kalau api milik sang monster itu hanyalah api binatang belaka dan bahkan tidak sebagus api bumi. Jadi dapat dikatakan bahwa api dari sang monster jelas tak sebanding dengan Bos Muyun. Yang mana di dalam tubuh Bos Muyun terdapat dua api yang berbeda yang jelas sangatlah kuat. Melihat itu si monster auto kabur untuk melarikan diri. Tapi itu semua sudah terlambat guys. Karena dalam sekejap Bos Muyun pun akhirnya dapat menyerangnya. Namun di sana Muyun sangat terkejut karena ternyata sisik dari monster ini sangatlah kuat. Merasa diremehkan, akhirnya sang monster pun murka dan bertekad ingin membantai Muyun. Di sana tiba-tiba tanah pun bergetar yang ternyata itu merupakan kekuatan garis keturunan dari binatang suci. Dikatakan bahwa kekuatan ini merupakan sebuah kekuatan daya ledak. Menurut Muyun, kekuatan ledakannya bahkan lebih kuat daripada binatang itu sendiri.
Dalam sekejap, sang monster tiba-tiba langsung berada di depan Muyun. Dan apa yang terjadi? Muyun jelas tak tinggal diam. Di sana ia pun menggunakan kekuatan hati pedang untuk menusuknya. Tentu saja melihat kekuatan bos Muyun, Senior Q pun menjadi terkejut. Selain itu, ketua sekte yang menonton dari sebuah cermin, ia juga sedikit kaget. Ternyata di dalam sektenya ada seorang murid yang telah memahami hati pedang. Ketua sekte mengira kalau Qiu Qianlah yang telah mengeluarkan hati pedangnya. Namun perkiraan itu salah, di mana Senior Se langsung angkat bicara. Karena yang telah menggunakan hati pedang itu adalah Yunmu alias Muyun. Senior Se mengatakan kalau Yunmu ini sebenarnya telah lama menguasainya. Hanya saja selama ini Yunmu menyuruhnya untuk menyembunyikannya. Kembali ke tempat Muyun, di sana meskipun telah merasakan serangan hati pedangnya, tapi sang monster masih tetap berdiri. Ternyata serangannya barusan itu hanyalah bisa menembus pertahanannya saja. Dengan begitu, jika ingin membantai monster ini, maka Muyun diharuskan mencari serangan yang lain. Yakni kali ini Muyun menggunakan sebuah serangan bertipe air yang bisa berubah menjadi proyeksi naga. Alhasil tak membutuhkan waktu lama lagi, akhirnya bos Muyun pun berhasil menangkapnya. 看来没有用水来对付你了。像样，你不是很嚣张吗？ Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So next time, and seperti biasa, salam para jagoan.